Baik, kita lanjutkan ke bagian 2 kuliah kita. Kita ulangi kembali bahwa eh, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam penggunaan tabel A4, tabel suhu air jenuh. Kalau tidak salah ini halaman 916 atau 915 ya. Kemudian tabel A5, tabel tekanan air jenuh tekanan ya. Nah, kita perhatikan ini tabel A4, tabel uap jenuh, tabel temperatur, tabel suhu. Kenapa? Karena kolom pertamanya adalah suhu, ya. Kemudian kita lihat ada kolom kedua, itu tekanan jenuh. Jadi kalau misalnya suhu 20, tekanan jenuhnya 2,33 kilopascal. Ya. Kalau 70, 31,202 kilopascal. Kemudian kolom ketiga dan 4 ini adalah volume spesifik, ya, meter kubik per kilogram, yaitu saturated liquid, uap air jenuh, diberi simbol VF, dan yang keempat adalah uap jenuh saturated vapor diberi simbol VG, ya. Nah, kemudian ada VFG. VFG yaitu volume, perubahan volume dari VF ke VG. Di sini tidak diperlihatkan, tapi dapat kita cari dengan mengurangkan VG dikurangi VF, itu adalah VFG. Kemudian kolom 567 itu adalah kolom internal energi. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Di sini kita lihat ada 3 UF, diberi simbol U ya, internal energi UF. U kecil ya, artinya persatuannya per kilogram. UF, UFG, dan UG. Ya, kolom 5 isinya UF, artinya internal energi dalam kondisi cairan jenuh. Cairan jenuh, ingat ini cairan jenuh. Kemudian kolom 7 itu saturated vapor, uap jenuh. Kita beri simbol UG. Ya, ini adalah UG. Dan apabila kita kurangkan UG dikurangi UF, kita dapatkan UFG. Ya, UFG. Boleh saja dicoba ya. UG dikurangi UF, apakah sama dengan UFG? Atau UF ditambah UFG, apakah sama dengan UG? Kemudian kolom 8, 9, 10 itu adalah kolom entalpi. Ya, kita lihat eh, kolom 8-nya adalah HF atau entalpi cairan jenuh. Kolom 9-nya adalah HFG atau kita sebut dengan panas laten penguapan, yaitu energi yang dibutuhkan untuk menguapkan cairan jenuh dari cairan jenuh ke uap jenuh. Jadi kalau kita tambahkan HF ditambah HFG kita dapatkan HG, ya. Jadi ini cairan jenuh, ya. Jadi kalau kita perhatikan pada suhu contoh, pada suhu 20 derajat Celcius, HF-nya hanya 83 kilojoule per kilogram, sedangkan HFG-nya 2453,5 kilojoule per kilogram, dan apabila kita tambahkan 83 kita dapatkan 2537,4 kilojoule per kilogram. Perhatikan HFG-nya relatif besar sekali, ya. Dan ini digunakan kalau kita gunakan, makanya kita pada sterilisasi kita menggunakan uap, karena energi yang kita dapatkan yang menggunakan uap jauh lebih besar daripada kita mendapatkannya dari air mendidih, yaitu saturated liquid atau uap air jenuh. Kemudian ada kolom 11, 12, 13. Ini adalah kolom entropi, yaitu eh, energi juga ya, energi eh, yang dapat akan menentukan berapa banyak energi yang kita dapat gunakan. Dan ini kita akan bahas nanti secara khusus itu apa entropi. Tapi sama sini ada entropi cairan jenuh, entropi campuran SFG, ya, dan entropi uap jenuh atau SG. Sama SF ditambah SFG sama dengan SG, atau SG dikurangi SF adalah SFG. Ya. Nah, ini adalah
suhu, tabel suhu, ini tabel 915 ya. Nah, ada tabel tekanan kalau nggak salah ini 918, halaman 918 ya. Nah, ini kolom pertamanya adalah kolom tekanan. Kolom keduanya adalah kolom suhu ya. Jadi kalau kita tahu tekanannya kita bisa tahu suhu jenuhnya ya. Suhu jenuhnya. Sedangkan kolom 4 sampai kolom 13 ini sama seperti tadi ya. Hanya saja yang diketahui di sini adalah kolom satu yaitu tekanan ya. Nah, kita lihat ada contoh penggunaan example 31 disebut di sini suatu tangki kaku. Nah, tangki kaku artinya volumenya tidak bisa berubah. Berisi 50 kilogram air cair jenuh. Air dalam kondisi cairan jenuh pada suhu 90 derajat Celcius. Tentukanlah tekanan dalam tangki dan volume tangki. Ya, nah kita lihat ada tabel ya ini ada ya. Kita lihat di sini bahwa diketahui seperti dalam gambar 331 ini ada gambar cairan jenuh ya. Jadi belum uap jenuh ya 50 kilogram berisi air cair pada suhu 90. Tentukan tekanan dalam tangki dan volume tangki. Nah, kita lihat dalam tabel uap ya. Tentu kalau yang diketahui tabel uap ini yang diketahui adalah suhu, jadi kita lihat tabel suhu ya. Nah, diketahui P-nya itu P saturation pada suhu 90 derajat adalah 70,81,83 kilopascal. Tabel A4. Nah, kita lihat tabel A4 halaman berikutnya. Nah, ini tabel A4 suhu 90 ya. Nah, kita lihat kata kunci adalah air cair jenuh. Dari tabel A4 kita lihat pada suhu 90, kita lihat tekanan uap air jenuhnya adalah 70,183 kilopascal. Jadi coba dibuka tabelnya ya. Kemudian volume spesifik cairnya adalah 0,001036 meter kubik per kilogram. Kemudian Vg, yaitu volume spesifik pada kondisi gas, adalah 2,3593 meter kubik per kilogram. Nah, karena pada kondisi ini belum ada yang berubah menjadi uap, air semuanya dalam kondisi cair, maka yang kita gunakan adalah Vf. Sehingga volume tangki adalah 50 kilogram dibagi Vf 0,001036 meter kubik per kilogram. Ya, nah, kilogram saling coret kita dapatkan 0,0518. Kita lihat apa yang kata buku. Ya, ini ya 0,0518. Jadi cocok. Ya, saya cari dengan apa yang ditulis oleh buku ya. Contoh. Nah, contoh kedua. Suhu uap jenuh pada suatu silinder. Nah, di sini disebut diketahui suatu silinder piston. Nah, ini satuannya satuan Inggris ya. Nah, tapi nggak apa-apa sebagai contoh saja. Ya, satuan Inggris, saturated vapor pada tekanan 50 PSIA. Tentukanlah suhu dan massa uap air yang ada di silinder. Nah, sama ini kita lihat ya pada tabel berikut. Nah, ya, pada tekanan 50. Jadi kita gunakan karena diketahui ada tekanan, maka kita gunakan tabel tekanan. Ingat, ini tabel tekanan untuk satuan Inggris ya. Satuan Inggris. Tekanannya 50 PSIA ya. Maka kita dapat suhu jenuhnya adalah 280,9 derajat Fahrenheit. Karena yang diketahui adalah uap air jenuh, maka data yang namanya adalah Vg. Vg-nya 8,5176. Sehingga masanya, volumenya tadi 2 feet kubik dibagi volume spesifik 8,5175 foot kubik per pound, kita dapatkan eh, masanya adalah 0,235 pound. Apa kata buku? Ah, cocok ya. Cocok.
Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah lagi teladan cairan jenuh dan uap jenuh pada diagram TV dan PV. Perhatikan itu sumbunya ya. Ada sumbu vertikalnya P, horizontalnya V. Ada sumbu vertikalnya T, sumbu horizontalnya V. Ya, di ini. Nah, teladan 33. Ya. Nah, ini suatu massa air cair jenuh. Nah, air cair jenuh, masanya 200 gram. Nah, sekarang kemudian cairan ini diuapkan secara sempurna dengan tekanan 100 kilopascal. Tentukanlah perubahan volume dan jumlah energi yang dipindahkan ke air tersebut. Ingat ini dalam piston ya. Piston jadi piston volumenya bisa berubah ya. Nah, jadi karena diketahui di sini adalah tekanan 100 kilopascal, maka kita baca pada tabel uap 100 kilopascal ya. Nah, kalau kita lihat dari tabel A5 pada tekanan 100 kilopascal, kita dapatkan VFG sama dengan VG kurang VF. Yaitu kalau kita baca VG-nya 1,6941 dikurangi VF, volume spesifik cair 0,001043, kita dapatkan 1,6931 meter kubik per kilogram. Sehingga delta volumenya yaitu massa dikali volume Fg ya setelah berubah menjadi gas. Jadi 0,2 kali VFG kita dapatkan total perubahan volumenya adalah 0,3386 meter kubik. Nah, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menguapkan massa suatu substans atau bahan ya, pada tekanan tertentu adalah entalpi penguapan pada tekanan itu, yaitu HFG. Jadi kalau HFG-nya 2257,5 kilojoule per kilogram untuk air pada tekanan 100 kilopascal, sehingga jumlah energi yang dipindahkan MHFG adalah 0,2 kilogram kali 2257,5 kilojoule per kilogram sama dengan 451,5 kilojoule. Ya, nah, perhatikan bahwa kita telah mempertimbangkan 4 digit dari VFG dan mengabaikan yang sisanya, ya, karena VG mempunyai angka signifikan sampai 4 desimal. Ya, nah campuran cairan uap jenuh ini kita kenal ada yang namanya mutu. Mutu adalah rasio massa uap terhadap massa total. Dan mutu nilainya ada dari 0 sampai 1. 0 adalah cairan jenuh ya atau saturated liquid, dan 1 itu apabila semuanya sudah menjadi uap. Sifat cairan jenuh sama tidak berubah apakah pada kondisi tunggal ataupun pada campuran dengan uap air jenuh. Nah, jadi berbasis definisi itu kita bisa tuliskan X sama dengan M vapor, massa uap, dibagi massa total. Massa total adalah massa cairan ditambah massa uap ya atau MF tambah MG. Jadi perlu diperhatikan suhu dan tekanan adalah dependent priorities untuk campuran. Jadi kalau kita lihat gambar bawah sebelah kiri, itu sumbu garis merah, yang kiri itu adalah garis cairan jenuh, yang kanannya adalah cairan uap jenuh. Ya,
Jadi ini ada sistem dua fase, kita mesti berhati-hati untuk menghitung masing-masing fase baru menjumlahkan masanya. Ya, jadi V volume spesifik rata-rata adalah VF tambah X VFG, di mana X adalah MG dibagi MT, atau X sama dengan VAVG kurang VF volume spesifik ya, dibagi VFG. Dan ini berlaku juga untuk internal energi, UAG, dan H rata-rata. Ya, nah ini kita lihat ada contoh satu lagi, yaitu suatu tangki kaku. Artinya volume tidak berubah ya. Berisi 10 kilogram air, suhu 90 derajat Celcius. Jika 8 kilogram dari air ini berada dalam bentuk cair dan sisanya dalam bentuk uap, tentukanlah tekanan dalam tangki dan volume tangki itu. Nah, kita tahu ini kondisinya adalah campuran. Campuran pada suhu 90 derajat Celcius. Ya, airnya masanya 70 kilogram. Kita lihat dulu tabel uap jenuh pada tekanan tertentu. P sama dengan P saturation pada 90 kita dapatkan 70,183 kilopascal. Dan pada suhu 90 derajat Celcius kita dapatkan VF-nya 0,001036 meter kubik. VG 2,3593 ya. Nah, ini tabel A4. Salah satu cara untuk mencari volume tangki adalah untuk menentukan volume yang dihuni atau yang ditempati oleh setiap fase dan kemudian menambahkannya. Ya, volumenya adalah VF tambah VG atau MF VF tambah MG VG. VF 8 kilogram kali 0,001036 meter kubik per kilogram tambah 2 kilogram kali 2,3593 meter kubik per kilogram. Totalnya adalah 4,73 meter kubik. Ya, jadi pada suhu tadi dikatakan 90 derajat Celcius, tekanan pada 90 derajat adalah 70,183 kilopascal. Dan pada suhu 90 derajat kita mempunyai VF 0,001036, VG-nya 2,3593 meter kubik per kilogram. Nah, salah satu cara untuk menemukan volume tangki adalah menentukan volume yang ditempati oleh setiap fase dan kemudian kita tambahkan pada waktu kita keluar. Jadi kita lihat V, VF, VG. VF dari 8 kilogram kali VF 0,001036 tambah 2 kilogram kali 2,3593 meter kubik per kilogram ya. Jadi kilogramnya bisa kita coret, kita dapatkan kubik ya, 4,73 meter kubik.
Ya, cara lain adalah menentukan mutu, kemudian rata-rata, volume spesifik, dan akhirnya kita dapat gunakan untuk volume total. X adalah mg bagi mi, ya, m total. Mg-nya 2 kilogram, massa total 10 kilogram, atau X-nya 0,2. V itu adalah VF 0,01136 itu per kilogram, tambah 0,2 kali 2,5353 kurang 0,001036 meter kubik per kilogram. Ya, jadi kita bisa dapatkan totalnya adalah 4,73 meter kubik. Nah, yang lain boleh dipelajari dan digunakan sebagai latihan untuk menghitungnya. Semuanya ini lihat menggunakan tabel uap. Jadi tabel uap bukan hanya air, tapi juga ada freon dan sebagainya. Nah, kita lanjut tabel uap super panas. Tadi kita sudah katakan di awal bahwa super panas terjadi apabila suhu meningkat tanpa dibarengi oleh angin, ya. Nah, di kita ada yang sertifikatnya adalah overheated, artinya eh, mudah marah dan sebagainya, ya. Nah, ini uap super panas. Ini agak beda tabelnya. Tabelnya khusus sudah pada masing-masing tekanan. Jadi kalau ada tekanan A, maka itu tabelnya hanya untuk berlaku untuk tekanan A saja, tidak mengaku untuk tekanan B. Nah, kalau kalian lihat tabel S, ya, yang akan kamu buat di sebelah kanan, ya, nanti kita akan, ya, tabelnya akan persis seperti yang sebelah kiri. Nah, ini kita perhatikan tabel super panas, ya, ini, ya. Ini ada kolom-kolomnya, masing-masing ada tekanan beda-beda, ya. Ini 0,01, 0,05, 0,10, 0,20, 0,030, 0,40, ya. Nah, kita kembali ke laptop kita.